توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Daud, ya Sulaiman, ya Yahya, ya Zakaria. Assalamualaikum ya Daniyalah. Assalamualaikum ya Musa, ya Isa. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi dami, bismillahi fi azmi, bismillahi masyaallah la yasha, bismillahi masyaallah la maka min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahi alil. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini Abah sudah kembali ada di majelis di satu ya. Tentu adalah sebuah kebahagiaan, adalah senantiasa kita menyadari tentang Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Pada malam hari ini sahabat, kebetulan banyak tamu juga dari beberapa tempat ya. Maka Abah akan mengisi kajian ini adalah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang Abah akan live-kan adalah marilah senantiasa adalah kita berjalan adalah untuk senantiasa meningkatkan kesadaran tentang adalah karena kunci daripada kebahagiaan adalah kesadaran sahabat. Maka oleh karena itulah selalu setiap amal yang diperintahkan kepada kita di penghujungnya adalah la'allahum yarsyudun, adalah semoga kita termasuk orang-orang yang sadar dari semua. Kata sadar adalah berarti berkaitan dengan eling ya. Artinya bahwa orang yang sadar adalah orang yang eling ya. Lawannya eling adalah mabuk tadi semua ya. Maka itulah berkaitan dalam Al-Quran selalu mengingatkan Allah kata lupa itu. Mabuk gitu. Karena pada dasarnya kata Abang sekarang yang disebut insan itu adalah layangan yang sudah lepas dari golongnya, yang sudah tidak lagi menyadari siapa dirinya, yang sudah jauh dari Tuhannya, menyebut nama Allah, tidak kenal dengan Allah, menyebut nama Rasulullah, tidak menyadari kehadiran Rasulullah. Maka selalu dalam Al-Quran itu tobat.
Taba yatubu taubatan, golonglah kembali layanganmu itu. Kembalikan. Tadi kalau hari ini barangkali adalah sudah jauhnya karena manusia sudah merasa punya wujud, sudah merampok sifat-sifat Allah, merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, dari semua. Ya. Itulah seluruh isi Al-Quran mengingatkan kembali. Amaliyah-amaliyah yang ada adalah menyuruh kembali supaya kita sadar dari semua. Maka di penghujung perjalanan saumu nanti adalah semoga engkau la'allahum yarsudun, betapa dekatnya Allah dengan dirimu. Maka inilah sahabat, maka yang harus dipahami juga tentang sholat dan sholawat. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Hafidu dan peliharalah sholat dari semua ya. Manusia sekarang banyak melakukan usolli tapi tidak sholat. Usolli tidak bukan sholat dari semua ya. Nah, inilah yang harus dibedakan. Makanya hafidu ala sholawat. Kalau ngomong sholawat berarti pada jasad, pada Muhammad, pada tubuh dari semua. Kenapa sholawat? Itu seolah-olah adalah jamak daripada sholat, dari seolah-olah begitu. Karena pada dasarnya ada 7 latifah pada tubuhmu. Maka itulah sesungguhnya orang yang mencari langit Allah keluar diri tidak akan ketemu. Inilah hari ini manusia gagal dalam memahami Isra Mi'raj karena menganggap bahwa nabinya itu adalah keluar daripada diri. Inilah penyebabnya. Manusia tidak faham langit Allah yang sebenarnya. Manusia tidak faham bumi Allah yang sebenarnya. Manusia tidak faham di mana Allah istawa yang sebenarnya. Karena keluar daripada diri. Akhirnya inilah yang sebetulnya barangkali yang sahabat maka di abad di sini diamalkan sholawat tabibi qalbi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Di situ ada jasad, ada qalbi, ada ruh. Di situ. Sesungguhnya adalah sholawat itu sedang mengingatkan kepada kita kepada hakikat Muhammad pada diri, pada 7 lapis kesadaran langit yang ada pada diri. Allahumma salli wa sallim ala wa sallim sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin sampai amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berarti sudah berjamaah, sudah jam'u dari semua ya. Pada malam hari ini sahabat, marilah kita adalah untuk meningkatkan kesadaran, ada 7 lapis kesadaran pada diri yang harus dipelajari, yang harus dipahami. 7 lapis adalah yang disebut dengan 7 lapis langit pada diri. Nah, itulah baginda Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah aku, kata Allah. La ilaha illallah hisni, bentengku, mandaholaha, siapa yang masuk pada la ilaha illallah adalah faqad umina min azabi. Maka amanlah daripada kesulitan-kesulitan, dari azab-azabku, dari semua sahabat. Maka marilah pelajari kenapa kita perlu bernafas, kenapa manusia bernafas, kenapa manusia disebut nafs, kenapa manusia disebut nafsun, dari semua ya. Dan kenapa orang yang disebut mati kullu nafsun, kullu nafsin da'iqatul maut, kenapa menggunakan da'iqah? Tadi semua ini juga dengan kata-kata yang digunakan juga sebetulnya kalau bagi orang yang sudah patonah jasadnya, amanah tubuhnya,
tabligh sifatnya, syidik sikapnya, maka sesungguhnya dia akan mengerti seluruh 7 lapis langit yang ada pada diri. Nah, disinilah hari ini sahabat, barangkali mari kita lihat bagaimana tersusunnya 7 lapis langit pada diri. 7 lapis bumi sudah kita bahas, bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat, darah, semua. 7 lapis bumi, jadi semua ya. Maka bagaimana ada unsur narun, api menyusun darahmu. Kenapa api itu merah? Kenapa darahmu merah? Tadi semua ya. Kemudian bagaimana penyusun adalah angin, adalah menyusun uratmu. Kenapa urat itu putih? Dan kenapa angin juga nggak kelihatan? Semua. Tapi dia membentuk, ada dirasakan rasanya. Kenapa juga dengan unsur air? Unsur air itu penyusun tulangmu dan sumsummu. Dan kenapa unsur turabun, tanah, penyusun kulitmu dan dagingmu. Dari semua. Maka disinilah bumi yang sebenarnya bumi adalah tubuhmu. Langit yang sebenarnya langit adalah kolbumu. Maka disinilah kita harus paham, ya sahabat. Maka pada malam hari ini adalah, karena semuanya adalah tentang kesadaran, sahabat. Maka itulah ada almarhum, ada almalun. Manusia mati dengan jasad adalah almalun, binatang. Tadi semua ya. Dan selama manusia berada pada tubuhnya binatang, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi, maka dia berhak atas neraka jahanam. Karena dia al-mal'un, karena dia binatang. Maka di bawahnya kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka adalah binatang. Kenapa Allah nyebut binatang? Karena bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ada penyakit di dalam dadanya, jantungnya. Tadi akhirnya khataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Walaupun dia ngaku Islam, dia hanya baru ngaku Islam belum Islam. Ngaku Islam belum aslama, ngaku iman belum mukmin, jadi semua. Ya. Inilah yang menjadikan wa minan nasi may yaqulu, maka Allah berkatakan wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Ada manusia yang berkata iman tapi tidak beriman. Marilah kita, kesempatan yang ada adalah tadi memahami tentang 7 lapis langit, kesadaran pada diri. Ada sidroh al-muntaha pada diri. Karena pada dasarnya ada keterikatan tadi semua. Sebagaimana sholawat yang tadi tobi bil kolbi. Ada kaitan antara jasad, antara ruh, dan juga adalah antara nur dari semua. Dan di manakah sesungguhnya masjid Allah yang sesungguhnya? Allah sudah menyampaikan. Dan di manakah arash Allah yang sesungguhnya? Allah pun sudah menjelaskan. Diri kita lah aras yang sesungguhnya aras tadi semua ya. Maka kata Abah juga, manusia adalah Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Jangan ragu tadi semua ya. Abah bertanggung jawab kepada kalian semuanya. Bahwa tidak ada lagi yang selain dia semuanya ya. Hanya tinggal yang dibangun oleh dirimu adalah tentang kesadaran langit yang meliputi dirimu tadi. Maka pada malam hari ini kita akan coba adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, sahabat, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka kalau tidak ada Jumat, tidak ada jam'u, tidak berjamaah tadi semua, maka sia-sia tadi semua ya. Maka Allahumma shalli wa sallim ala tadi sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Jasad, qalbi, ruh. Karena disebut langit adalah kolbumu. Itulah langit semua ya. Maka disitulah jangan menganggap kolbu itu adalah daging tadi semua, tetapi adalah dimensi ketuhanan yang tiada ujung, yang luasnya wasya kursiyus samawati wal ardh tadi semua ya.
yang di dalamnya nanti pada saat dia ditiupkan pada jasad, maka disitulah ada penciptaan 7 lapis langit pada diri dari 7 latifah yang ada pada diri. Latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kirimu. Latifatul ruhi, 2 jari syiri di atas 2 jari di atas susu kirimu. Latifatul ruhi adalah Musa, 2 jari di bawah susu kananmu. Latifatul khafi adalah 2 jari di atas susu kananmu, adalah wilayah Ibrahim, wilayah Nuh. Kemudian ada latifatul qalab yang meliputi dirimu, kullu jasad latifah, semua yang nanti adalah dikaitkan antara tadi kolbu, jasad dan ruh, 3 tadi semua ya. Nah di sini Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Maka kita harus diberjamaahkan, dijamukan, dikawinkan, disatukan tadi semua. Tidak dipirokkan, apalagi di luar diri. Maka itulah orang yang mencari segala sesuatu keluar dari diri. Maka itulah yang menyebabkan hari ini Islam terpuruk, jauh, hancur. Karena dia mencari sesuatu keluar daripada diri. Karena keluar dari diri ada jihad. Ada jihad bisa ditunjuk. Segala sesuatu di luar diri bisa ditunjuk. Segala bisa ditunjuk adalah syirik. Dan segala syirik adalah tertolak oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Tadi semua ya. Ini walladzi khalaqalakum tadi. Ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. 7 lapis langit. Di mana dia? As-sama. As-sama itu di mana? Langit itu adalah wa huwa bikulli adalah syai'in alim tadi. Jami'an summa stawa ila sama'i tadi itu. Allah menciptakan segala ada di bumi dan untuk kemudian dia masuk ke dalam penciptaan langit dan dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Itulah pada diri semuanya. Semuanya ada pada diri kita. Dari semua. Ya. Mari kita lihat lagi di ayat yang berikutnya. Kata Allah adalah Allah menjelaskan tentang ini adalah summa stawa ila samai wa hiya dukhanun. Dari semua. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Faqala ta'ataina ta'iina. Tadi semua ya. Summa stawa ila samai, dia kemudian menuju kepada penciptaan langit ya. Wa huwa dukhanun adalah dalam keadaan adalah berupa asap, dukhan. Tidak jernih. Itulah. Itu sedang ngomongin nutfah sperma sebetulnya. Dukhanun tadi semua ya. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Dia berfirman kepadanya, kepada asap tadi, tunduklah kepadaku. Jadi faqala laha walil ardi dia tau'an aw karha, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Dan keduanya menjawab, qalata ataina ta'iina, dan keduanya menjawab, kami tidak tunduk, kami tunduk dengan suka sama suka. Itulah sesungguhnya hubungan manusia. Penciptaan manusia dilakukan dengan suka sama suka. Maka sesungguhnya pada saat kau bersetubuh sesungguhnya adalah kau sedang menciptakan dari semua ya. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Semua ya. Maka Allah tegaskan ketidakterpaksaan. Manusia diciptakan dengan suka sama suka. Maka tadi asalnya dikatakan summastawa ila sama, dia kemudian menuju ke penciptaan langit, dan di langit itu adalah masih berupa dukhanun, dukhan asap berkabut. Itu tadi ya. Nutfah itu adalah kenapa sperma itu wujudnya seperti itu dari semua ya. Faqala laha walil ardi. Nah, ini kan ngomongin awal sebagai aras. Ada bumi, badan tadi semua yang akan dijadikan dari air tadi semua ya.
dari unsur narun, hawaun, maun, turabun, wadi, madi, mani, manikam. Menjadikan penyusun kepada dirimu. Narun akan menjadi adalah darah pada dirimu, itulah hakikat api. Api menjadi darah pada dirimu, menjadi penyusun nafsu amarah. Angin adalah penyusun nafsu lawamah, akan menjadi urat pada dirimu, pembentuk dia. Adapun tulang adalah penyangga, adalah air, adalah dari menjadi putih tulang itu. Karena tulang itu dari air, dari semua ya. Kemudian nanti yang hawanya, yang satu lari ke mata melihat, yang satu ke telinga mendengar, yang satu ke mulut bicara, yang satu ke napas jadi hidup. Itu hanya tentang itu. Sesungguhnya Tuhan bercerita pada tubuhmu itu. Karena kejahilanmu saja mencari Tuhan keluar dari diri. Mencari Muhammad jauh-jauh ke Madinah. Dari semua ya, mencari Allah jauh ke langit ketujuh. Inilah. Segalanya akhirnya menjadi kesyirikan, kemusyrikan, dari semua yang tidak disadari, dari semua ya. Faqala laha walil ardi dia tau'an au karha. Allah menanya dia, tunduklah kepadaku dengan patuh terpaksa. Maka dua-duanya berkata, aku melakukannya dengan suka sama suka. Maka semua anak yang terlahir di dunia ini, makhluk yang terlahir di dunia ini, suka sama suka. Ya. Inilah tentang hakikat perkawinan sesungguhnya. Itulah kenapa Hanafi, salah satu imam yang paling hebat menurut Abah di dalam ilmu hakikat adalah mengawinkan seseorang itu adalah tanpa saksi dan wali. Maaf ya, ini maaf lagi ngomong hakikat. Ya. Jangan dibenturkan dengan syariat. Jangan benturkan dengan syariat. Syariat punya lapangannya, hakikat punya lapangannya. Ini. Maka orang juga salah menilai adalah menilai syariat dengan hakikat, menilai hakikat dengan syariat. Kebalik-balik dari semua ya. Jadi pahami sahabat, begitu indah Allah mengisahkan penciptaan dirimu yang luar biasa. Yang nanti di penghujungnya Allah adalah menyuruh kamu menafikan bagian dirimu yang dohir. Agar bagian dirimu yang dohir justru mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Justru pada saat kamu malah melaksanakan ketaatan dengan dirimu yang dohir, maka akhirnya malah tubuhmu sendiri yang sengsara. Tubuhmu sendiri yang menderita. Tubuh sendirimu yang miskin. Tubuh sendirimu yang bermasalah. Karena dia ingin membahagiakanmu, tapi kau tak mengerti tujuan daripada penciptaan dirimu. Dari semua. Jadi pada saat Allah berfirman, sahabat adalah, kan pada saat Allah ingin menciptakan Adam bahasanya itu adalah, maka itu sesungguhnya adalah harus dipahami tentang jasad, kolbu. Kolbu adalah langit. Maka langit yang sebenarnya langit adalah kolbu. Maka Allah berkata, Allahu nur. Maka bicara di sini berarti ada nur, ada kolbu, ada jasad, ada ruh, nanti ada nafs, napas. Maka itulah manusia disebut nafsun, nafsin tadi semua. Ya. Itulah kenapa nafsin adalah mu'annas tadi semua. Maka dia tidak akan mati. Hanya daikotun itu adalah sifatnya mu'annas karena dia adalah bukan daikun mudakar. Artinya apa? Dia hanya akan mencicipi saja. Tidak akan mati tadi semua. Ya. Untuk melanjutkan perjalanan, untuk memahami apa hidupnya si jiwa itu sendiri, mengenali jiwa itu sendiri sampai kembali sempurna. Roji'una, dikembalikan kepadanya dengan sempurna, kamil, mukamil tadi semua ya. Tadi ya sampai kata bahasa Abah ada sampai bersurat Al-Maidah adalah menjadi rokok sampurna tadi sempurna. A, kembali pada A tadi semua. Tapi sebelum kembali kepada A, kamu tidak akan bisa kembali kepada A, kecuali kami adalah sudah masuk ke dalam surat An-Nisa. Adalah bagaimana kamu adalah, apa namanya, pada surat menjadi masna, wasulasa, warubah. Tadi semua ya. Aku 4, aku 3, aku 2. 2, 3, 4. Maka disitulah tentang 2, 3, 4. Adalah 9. Tadi semua ya. Itu hanya terjadi kalau kamu adalah sudah tadi ya
dalam perjalanannya adalah ese. Aku, kamu, kita, silanglah kata kita, yang ada hanya aku sejati. Jadi semua, ya. Tidak ada lagi aku, dia, dan kamu. Tidak ada lagi kamu dan aku. Sehingga menjadi kami. Yang ada hanya aku. Maka tidak ada hulul, tidak ada itihad, tidak ada wahdatul wujud. Tadi semua karena yang sebenar-benarnya ada hanya aku sejati. Tadi semua. Walaupun tahapannya, sahabat, nah inilah kata Abah juga. Mujassimah benar pada tahapannya. Jabariyah benar pada tahapannya. Qadariyah benar pada tahapannya. Sampailah Mutajilah pun benar pada tahapannya. Tapi yang sebenarnya Allah bukan Mutajilah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Mujassimah. Dan juga betul-betul bahkan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya. Karena tidak ada lagi aku dan kamu, yang ada hanya aku, sebenar-benarnya aku. Itulah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka selalu jami'an tadi semua sampai mengerti antara hubungan jasad, kolbu, dan roh. Tadi semua, ya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka dia telah menciptakan untuk dirinya, pada diri kita yang disebut insan itu adalah rumah kepada dia. Baitullah pada jantungmu itu. Ada tempat nur berada. Dan itulah langit Allah tadi semua, ya. Maka dalam surat Al-Hijr, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Pada saat sempurna penciptaan cangkangnya, casingnya, dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari api menjadi darah pada dirimu, dari angin menjadi urat pada dirimu, dari air menjadikan tulang dan sumsum pada dirimu, dan dari tanah menjadikan kulit dan daging pada dirimu. Sempurna, tiupkanlah ruh, nafahtu fihi mirruhi. Maka di situ ada hubungan antara jasad dan ruh. Tadi semua ada hubungan ada pada saat jasad dan ruh. Maka saya faida sawaituhu, ketika disempurnakan, maka nafahtu fihi mirruhi, ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Maka mulailah setelah ruh diperhubungkan ke tubuh, maka tubuh kita menjadi terhimpun kepada nur. Kemudian di dalam nur tubuh kita itu disempurnakan kejadiannya menjadi nur yang disebut latifah, latifatul kulli jasad, yang meliputi atau latifah kolam. Dan ada 7 titik pada tubuh kita yang Allah dijadikan sebagai tempat pembukaan bagi nur, ya, supaya pancaran nur itu dapat masuk ke dalamnya. Inilah tentang masuknya man dahola nur kana amina. Itulah tentang masuknya nur yang menjadikan inilah proses penciptaan langit pada dirimu yang menjadi 7 latifah yang disebut latoif pada diri. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul kulli jasad. Ya. Latifatul kulli jasad atau latifatul qalab adalah latifah yang membulat, yang membungkusmu tadi semua, ya. Tadi, ya. Dan kemudian dikatakan di dalamnya adalah kemudian dan ada 7 titik pada tubuh kita yang Allah dijadikan sebagai tempat pembukaan bagi nur supaya pancaran nur itu dapat masuk ke dalamnya. 7 titik itu disebut 7 titik latifah atau latoif tadi semua, ya. Sebagai 7 lapis kesadaran. Nah itulah. Maka di penghujung kesadarannya adalah tadi. Maka ada kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim bahasanya. Maka kata Abah juga menyebutkan nama Adam, menyebutkan nama Yusuf, menyebutkan nama Ibrahim, menyebutkan nama Idris, Harun. Jangan pada sosok. Tapi sesungguhnya adalah hakikatnya ada pada diri setiap insan. Tadi semua, ya. Nah, inilah sahabat tentang kisah Tuhan, tentang betapa Tuhan itu adalah menyatakan kenyataan dirinya pada dirimu. Dan diri kita lah sebenar-benarnya Allah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Ya, catat Abah.
diri kita lah sebenar-benarnya Allah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Jangan kamu ragu tentang itu. Jangan kamu mati sebelum kamu beriktikad itu. Berarti kalau begitu, kau belum kembali kepadanya dengan sempurna. Ya, pada jasadmu, pada ruhmu, pada kalbumu, pada langitmu, dan pada bumimu. Nyalakan 7 lapis latifah itu. Nah, itu Allah berkata, Marsalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku adalah miskat. Piha misbah, di dalamnya ada lampu yang terang. Itulah hakikat nur. Di dalamnya ada nur tadi semua, ya. Ada misbah tadi semua. Maka itulah seni bikin nadom oleh mereka dengan pada kita berjanji anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wagali, anta misbahu suduri tadi semua, ya. Inilah tentang hakikat diri setiap individu, setiap manusia adalah satu kerajaan Tuhan tadi semua, ya. Ada nur tadi semua, ya, menjadikan. Maka dikatakan di dalam ayat ini Allah berfirman, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, Bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru andas samawati wal ardo kana tarotqa, ya. Kemudian kata Allah adalah fatatnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dari semua. Hayyin afala yu'minun. Kalau kamu adalah beriman. Apakah orang-orang kafir, siapa dia yang tertutup, yang tidak mengerti apa yang Abah ceritakan ini, yang selalu mengajunya keluar dari semua, merasa beriman tapi kafir dari semua, menyebut nama Allah tertutup pada Allah, menyebut nama Muhammad tidak kenal pada Muhammad dari semua, ya. Nah, inilah yang yang harus dipahami, ya, yang harus kita kembalikan kepada kenyataannya tadi semua, ya. Makanya awalam yarol ladina kafaru, dari annas samawati wal ard, sesungguhnya langit dan bumi itu adalah satu dari semua, ya. Kemudian kata Allah adalah kemudian kami memisahkan karena tarot kok papatakna hauma, kemudian kami memisahkan, kemudian wajalna minal ma'i kulli syai'in hayy, kemudian memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup adalah berasal dari air. Air itulah maka perlambang sumber kehidupan adalah adalah nur dan semua, ya. Maka itulah sahabat bagi pejalan ruhani dari Muharram, sudah benar Muharramnya harus masuk Safar kosong, lalu Rabiul Awal, Rabi yang awal, Rabi yang akhir, barulah Jumadil Awal, itu menemukan hakikat air, ma'ul hayat. Kembalikan kepada ma'ul hayat. Sebelum kamu adalah Rajab dari semua. Untuk ruhmu, Sya'ban untuk jasadmu, Ramadan untuk tadi insan, jasad dan ruh. Sampailah pada Syawal, menyatulah dengan kebahagiaan. Sampailah Dzulqa'dah, kamu sudah duduk qa'ado. Untuk Dzulhijjah, untuk kamu adalah menjadikan makhluk yang tadi Pak ini qorib dari semua, ya. Kamu sudah masuk ke dalam golongan muraqabah dari semua, untuk masuk ke dalam golongan musyahadah, sudah masuk pada golongan arif billah, fana billah, untuk meleburkan pada baqo billah dari semua, ya. Itulah perjalanan ruh sebetulnya sahabat. Maka di surat ini menjelaskan adalah tentang bagaimana dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu merupakan sesuatu yang berpadu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dari alma, dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dari air, kata Allah, aku jadikan segala yang hidup. Maka lihat, apa yang bukan dari air yang hidup ini? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kucing adalah jadi dari air spermanya kucing, marmot dari air spermanya marmot, dari semua. Segala yang hidup di dunia ini dari air. Itulah Allah mengatakan arasku di atas air. Dan Allah istawa di sana, ya.
Ya, maka dikatakan, adapun yang dimaksud bahwa dulunya langit dan bumi merupakan suatu yang padu, yaitu pada waktu sebelum 7 titik pembukaan bagi nur. Sebelum 7 titik latifah tadi itu adalah terisi dengan nur, ya. Dan 7 titik pembukaan bagi nur itu dibuka, maka harus dibuka. Maka kenapa adalah harus dibelah dada itu dibuka. Tadi dibuka penutupnya dari semua. Maka itulah sesungguhnya manusia ini adalah sekarang menjadikan mabuk disebabkan az-zujajah. Misbah yang ada di dalam itu tidak terpancar keluar. Terkurung oleh apa? Terkurung oleh jasad kita sendiri. Maka ada jasad, ada kolbu, ada ruh di situ. Maka penghalang diri kita pada Allah adalah bukan setan, bukan agama lain, bukan apapun. Penghalang diri kita pada Allah adalah tubuh kita sendiri. Itulah yang dikatakan am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana kamu akan berjalan, hai ruh, hai jiwa, berjalan kembali pada Allah kalau seandainya kau terhalang oleh badanmu itu sendiri. Dari semua. Makanya marilah kita sucikan si jiwa, maka kita lepaskan. Maka yang harus kita lakukan adalah kenapa orang harus melatih merogoh sukmo, melatih mematikan diri, melatih memfanakan diri, melatih pati geni, melatih melawan diri, mengubur diri, mematikan diri, menyembelih diri. Itu karena tanpa itu adalah maka adalah hidupmu hanyalah kekosongan dari semua, ya. Dan itulah perjuangan. Maka perjalanan manusia dari mulai muwajahah, mupatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, mukasyafah, mahabbah di penghujungnya dari semua, ya. Maka mulailah dari tawajuh, masuklah ke medan tafakur, masuklah medan tadakur, masuklah medan tawakul dari semua, ya. Kalau sudah di situ kau sudah bahagia, dohiran wa batinan tadi semua, ya. Jadi yang dimaksud tadi adalah apa namanya di dalam setelah 7 titik pembukaan bagi nur tersebut dibuka, maka masuklah nur ke dalamnya sehingga ia meluaslah, ia menjadi 7 langit pada dirimu. Itulah nur tadi semua, ya. Maka itulah tentang selalu bicara Allah itu tentang nur, 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 nur tadi semua, ya. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbah wa az-zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsah sunar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Itulah kata wa yadribullahu al-amsalah. Allah, itulah Allah akan membuat perumpamaan. Ingat itu semua, ya. Maka kalimat patoros samawati wal aro yang artinya adalah Allah menciptakan langit dan pada diri manusia dengan cara membuka 7 titik, 7 latifah pada diri menjadi 7 lapis langit, 7 lapis kesadaran, 7 lapis adalah perjalanan dari semua. Itulah langit dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj sampai pada Sidrah Al-Muntaha. Bukan perjalanan tadi yang dipahami hari ini. Ini kehancuran Islam di mana-mana hari ini, ya. Allah menciptakan langit-langit pada diri manusia dengan cara membuka 7 titik tersebut sebagai tempat pembukaan bagi nur. Karena lafaz fatara yang bermakna membuka, maka demikianlah Allah mengeluarkan yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, itu. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mana yang hidup? Nur, ruh. Mana yang mati? Jasad. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maka selalu ingatkan kepada Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Itulah yang Allah kata kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Tadi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Fiha tuhyauna wa biha tamutuna wa minha tukhrajun. Semua, ya.
Di tempat itu kau dihidupkan, di tempat itu kau dimatikan, di tempat itu pula kau akan dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kau diciptakan, dari semua ya. Dari tanah ke dalam tanah kau dikembalikan, dari tanah pula kau akan dikembalikan. Dari semua ya. Nah inilah sahabat yang harus difahami, kata patoro yang berarti adalah membuka. Maka sama dengan Fatihah. Jadi sesungguhnya. Maka tadi kata Abah, awali dengan tubuhmu Fatihah, masuklah Alif Lam Mim, sembelihlah di Al-Baqarah, supaya kamu la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, serahkan aslama, untuk kalau tidak nanti tubuhmu tidak akan sanggup untuk berjalan masuk ke dalam. Setelah masuklah kamu surat keluarga Ali Imran, jadilah Jisamsu, surat An-Nisa, tadi masna, wasulasa, waruba, tadi semua. Kata Abah juga masna bukan isnen, tapi masna 2 pangkat. Tadi wasulasa bukan salasa, bukan 3 pangkat. Tadi waruba bukan arba, tapi pangkat adalah nurun ala nurin, 2 pangkat. Tadi MC kuadrat selalulah dikaitkan adalah nurun ala nurin. Itulah kata Allah tadi surat An-Nur ayat 35. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah ka'annahu kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Hari ini kamu masih tertutup. Fuadmu masih adalah bintik-bintik noda tadi semua karena sangkaan-sangkaan yang salah pada Allah, sehingga tidak mampulah nur Allah memancar tadi semua dengan sebenarnya. Maka tidak sedikit kata Abah juga orang berzikir adalah padahal yang berzikir bukan dirinya tapi jin semuanya. Salat jin, puasa jin, hajian jin, dikir pun jin, manakiban jin, khotaman jin. Padahal jin itu unsur narun adalah bukan unsur nurun tadi semua ya. Inilah yang terjadi hari ini tadi semua ya. Kemudian dikatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tadi aku ciptakan, dia Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian istawa tadi semua. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian dia istawa di langit itu lalu disempurnakannya menjadi 7 langit pada dirimu itu tadi semua ya. Maka menyatukannya Abah sudah ajarkan. Menekuk lidah ke atas, saraf penon, sambungkan ujung lidahmu sampailah kepada langit-langit adalah atapmu, tahan napasmu, kaitkan kaf ha ya ain sod di sini di dada. Karena kaitannya tadi dengan merah dalima, buah dalima adalah jantungmu atau juga buah zaitun. Karena ulama kita menyebutkannya merah dalima. Dia seperti jantungmu, seperti buah biji dalima itu, merah semua. Merah dalima. Tetapi hakikatnya adalah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga sambungkan dengan kau lidahmu menekuk ke atas, merapatkan gigimu, menahan napasmu, sudah tersambung antara sod. Di sini ada soder, dada. Kaf ha ya ain sod tadi semua. Itulah untuk sampai kepada sidroh al-muntaha, pada kesadaran Tuhan tadi semua. Kalau sudah begitu, kau berarti sudah rojiuna, terus kembali. Maka hidupmu menjadikan damai, hidupmu tiada lagi surga dan neraka, semuanya surga. Dan tiada lagi kematian, hanya ada hidup, karena mati itu tidak ada. Yang disebut mati itu tiadanya hidup. Tidak ada lagi kesusahan, yang namanya kesusahan itu karena tiadanya cahaya. Nggak ada kesusahan itu. Kesusahan itu karena kegelapan. Kenapa kegelapan itu? Karena nggak adanya nur. Kenapa nur itu nggak memancar? Karena terhalang oleh jasadmu sendiri. Allah sudah katakan, fiha misbah. Di dalamnya ada aku. Ada nur. Atau ada ma'ah. Ada air. Air. Hakikat langit. Tadi semua. Ya. Semua yang ada pada diriku. Maka kata istawa berasal dari kata sawa atau kata juga diartikan juga sawaya yang artinya sama, serupa, seimbang. Maka ini dimaksud dengan dia istawa di
ada di ilas sama adalah dia menyempurnakan kejadian langit dengan memberi keseimbangan kepada langit, pada ruhmu itu. Dari semua. Jadi yang dimaksud dengan dia memberikan keseimbangan kepada langit adalah dalam pengertian bahwa dia menjadikan keseimbangan antara langit, yaitu kolbumu, dengan ruh. Maksudnya kolbu itu adalah yang dibuka untuk dia sebagai tempat, adalah kenyataan bagi nur dari semua, ya, atau ruh dari semua, ya. Dan pada kolbu itulah ruh zahir menjadi nafs, menjadi jiwa dari semua, ya. Maka pada kolbu inilah yang merupakan maujudnya ruh dari semua. Jadi yang dimaksud dengan nafs adalah jiwa, nafsu kesadaran, kehidupan, sifat-sifat insaniah pada kolbu kita dari semua. Maka Allah jelaskan surat Fussilat, kemudian summa stawa ila samai ada wahiyya dukhanun faqala laha, adalah tadi yang udah jelaskan di atas, ya. Yang kita harus tadi rodiyah mardiyah. Maka dia mengatakan di sini, apakah engkau melakukannya? Faqala laha, pada mananya walil ardi adalah dia tau'an au karha. Apakah terpaksa? Tadi tidak, kamu harus ridho, rodiyah mardiyah. Maka hakikat penyatuan itu dah harus suka sama suka tadi semua. Karena itulah Allah menanyakan kepada tadi dua unsur langit dan bumi itu, dikatakan adalah summa stawa ila samai wa huwa dukhanun faqala laha walil ardi a'tiya tau'an au karhan, adalah ada qalata ada mana ataina ta'iina, dikatakan adalah keduanya menjawab kami datang dengan suka sama suka, bukan keterpaksaan, rodiyata mardiyah. Tadi kamu ridho, Allah meridhoimu dari semua, ya. Maka itulah setelah sampai pada lapis nafsul mutmainnah, maka dia mengundangmu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah selesai. Maka kau hanya akan menikmati saja. Apakah itu terjadi sekarang, Bah? Ya, terjadi hari ini. Ada jannatul ma'wa pada jasadmu. Segala kepentingan jasadmu kau akan diadakan sebelum kamu memintanya. Kau akan disiapkan sebelum kau memikirkannya. Karena dia Allah Al-Karim, selalu memberi tanpa kau minta. Tadi semua, ya. Apakah tubuhmu akan melakukan dosa? Akan ada dosa. Tapi dia selalu maafkan karena dia Ra'uful Afuun Karim. Bahkan dosamu pun. Maka disitulah bedakan antara kata mahfud dan kata maksum dari semua, ya. Ada mahfud untuk dirimu, ada maksum untuk rasulmu dari semua, ya. Jadi inilah sebagian yang harus dipahami, sahabat, ya. Maka dalam surat Fussilat 11 bahwa jika kolbu itu telah dibuka maka masuklah nur ke dalamnya, dengan sebab tarikan nur menyebabkan hati seorang itu menjadi taat dan bersuka cita. Itulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa, ketika telah datang, nusratullah, pertolongan Allah, kamu jadi Nasrani. Setelah kamu jadi Yahudi mendapatkan petunjuk, sekarang kamu jadi Nasrani. Tadi semua adalah pertolongan Allah. Sekarang kamu aslama salimah, keselamatan, kedamaian. Yahudi, Nasrani, Islam, salimah, sempurnalah sudah. Jadi bukan tiga agama yang diadu dombakan, tetapi sesungguhnya ada perjalanan ruhmu sendiri sebagai Yahuda, perjalanan ruhmu sendiri sebagai Nasrani, perjalanan dirimu sebagai adalah aslamah, Islam dari semua, ya. Adalah hanya hasilnya kedamaian. Nah, inilah yang harus dipahami tentang mana Yahudi, Nasrani, Islam, mana ada mana Islam, ada mana salima, ada makna silmi, ada makna salam. Itu yang harus dipahami oleh kita, ya. Itu sahabat kurang lebih dalam perjalanan daripada
7 langit pada dirimu tadi semua. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Ada darajat. Tubuhmu sekarang sudah layak untuk dikasih pakaian yang bagus. Sudah layak pantatmu duduk di jok mobil yang bagus. Sudah layak kamu duduk di rumah yang bagus. Sudah layak perutmu makanan surga. Sudah layak kamu melihat makanan surga. Sudah layak kamu mendengarkan irama-irama surga. Sudah layak lidahmu mencicipi adalah hidangan-hidangan surga. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu. Jannatul na'im adalah pada ruh rohanimu. Elon Musk walaupun punya harta 14.000 triliun tidak akan bahagia karena dia tidak punya jannatul na'im. Tidak punya di situ. Disitulah sebetulnya Abah lebih kaya dari Elon Musk. Bahkan 1 juta Elon Musk tidak bisa mengalahkan kekayaan Abah Setu. Karena Abah Setu tidak punya apa-apa, tapi memiliki apa-apa tadi semua. Ya, itulah sahabat. Maka pada saat kau sudah memiliki jannatul ma'wa, Elon Musk hanya jannatul ma'wa, tapi tidak jannatul na'im. Maka jannatul ma'wa tambah jannatul na'im tidak gunanya. Rumah yang bagus tanpa hati yang damai tidak ada gunanya. Itulah jannatul na'im pada hatimu. Marilah semuanya tentang tubuhmu. Jannatul ma'wa adalah untuk tubuhmu. Jannatul na'im untuk hatimu. Jannatul firdaus untuk tali fuadmu. Jannatul kurbah untuk sirmu. Sekarang menyatulah pada kenikmatan 4 lapis tapi 1 tadi. Pada kiswah unsuriyah Muhammad. Setiap lapisan ruh al-qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Dari semua ya. Sempurnalah dohiron wa batinan. Maka sekarang dunia ini sudah menjadi akhirat kepadamu. Ingat tadi semua. Segala yang baru ini adalah yang qadim. Istilah qadim dan adalah muhaddas hanya karena yang muhaddas sudah wujud. Ingat itu. Jadi sebelum wujud disebut qadim. Pada saat wujud muhaddas. Tapi muhaddas adalah yang qadim. Jadi sebenarnya yang akhir inilah yang awal. Sebenarnya yang dari inilah yang batin. Maka disinilah kau sudah. Inilah susah dikatakan. Hanya bisa dirasakan. Semua ya. Bagaimanapun hanya kamu yang bisa membuktikannya. Tidak orang lain. Setiap diri harus mampu membuktikan, merasakan. Dan itulah perjalanan setiap individu. Dari Tuhannya masing-masing. Dari semua ya. Inilah sahabat ya. Yang apa namanya. Dikatakan adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, maksudnya untuk jasadmu. Dan kemudian dia menuju kepada langit adalah kepada kolbumu tadi semua. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Maka itulah orang yang sudah di situ dikatakan oleh Allah wasyari'u ila magfiratu mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Maka seluruhnya bumi ini sudah dipenuhi oleh surga untuk dirinya. Tidak ada lagi neraka tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya tentang perjalanan setiap yang harus dipahami. Jadi jangan keluar dari diri dari semua. Temukan dan sesungguhnya tidak ada. Segala yang ada ini adalah akan bako selamanya. Selama kau abko bersama Allah yang bako. Dari semua ya. Maka laksanakan tugas kita. Tadi adalah apa yang dikatakan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah sesungguhnya adalah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Da'a da'u. Hadirkan dia. Bagaimana menghadirkan dia? Fanakan dirimu. Berhentilah, hei asbak kayu, ngaku-ngaku kayu. Hei asbak aku merasa jadi kayu. Hei asbak kayu merasa wujud. Hei asbak kayu merasa hidup. Hei asbak kayu merasa mendengar. Hei asbak kayu merasa kaya. Hei asbak kayu merasa hidup. Dan juga, hei gelas kaca, berhentilah kau ngaku-ngaku sebagai kaca. Kamu tidak punya wujud. Wujudmu wujud kaca. Hidupmu hidup kaca. Segalanya milik kaca. Kamu ada karena adanya kaca. Kaca sudah ada sebab adanya kamu. Itu doang tugas kita ini. Dari semua bebal amat kita sebagai makhluk.
Kenapa ingin jadi Tuhan? Kalau jadi hamba itu nikmat. Tadi semua. Dari hamba, dari Tuhan adalah nikmat. Kenapa ingin jadi Tuhan? Semua. Manusia hari ini benci pada Fir'aun, kenyataannya Fir'aun. Benci pada Namrud, tapi kenyataan Namrud. Benci pada iblis, kenyataannya iblis. Nyebut-nyebut Allah, nggak kenal Allah. Menyebut Muhammad, nggak kenal Muhammad. Itulah Fir'aun yang merasa jadi Musa. Itulah Namrud yang merasa jadi Ibrahim. Itulah iblis-iblis yang merasa jadi Adam. Inilah kegagalan total. Gatot, gagal total. Maka inilah jadi ikan asin, melotot, Gatot Kaca, melotot tapi tidak bisa membaca kayak ikan asin. Jadi semua ya. Mata yang ikan asin, tidak menyadari sesungguhnya segala yang ada hanyalah kenyataan segalanya. Maka selalu di bulan akhir Ramadan ini, nanti Ramadan, belajarlah imsak. Dari mulai serahkan segalanya kepadanya. Aslamalah dirimu. Mudah-mudahan kamu menjadi seorang Yahudi yang akan naik menjadi Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi. Wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pasti kamu akan fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Pasti. Fasabbih. Udah fasabbih dari semua. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tadi. Kamu sudah menjadi hamba. Tidak mungkin kamu adalah menjadi hamba sebelum kamu adalah fasabbih. Maka yusabbihu ma fis samawati wal ar. Sabbaha ma fis samawati wal ar. Atau tadi semua. Subhanalladzi. Subhan. Dari subhan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, syaratnya lailan. Dari semua. Ya. Lailan. Selalu lailan. Nafikan. Lailkan, matikan. Panakan. Dia ada pada saat engkau fana. Dia hidup pada saat engkau mati. Dia wujud pada saat engkau ada. Itu saja syaratnya. Bagaimana pengamalannya? Satu doang. Abah ngomong cerita sejuta, amaliyahnya hanya tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, tahan nafas. Jadikan pertama tubuhmu Fatihah, satu nafas. Jadikan tubuhmu kulhu, satu nafas. Serahkan, aku serahkan rohsukma nyawa pati bersama jasadmu, satu nafas. Serahkan 7 sifat ma'ani ayan khorajiyah kepada ayan sabito, ruhmu pada Muhammad. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la kun, satu nafas. Kemudian tarik lagi nafas. Usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rasul, satu nafas. Kembalikan lagi. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Satu nafas. Usalli Allah apa namanya juga mengatakan bahwa ana Ahmad Ainul Haq, satu nafas. Kemudian juga di penghujungnya adalah kembalikan. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Usapkan seluruh tubuhmu, jamukan tadi. Jasad, kolbu, ruh. Semua. Langit, semua ya, bumi, sehingga si nur meliputi dirimu tadi. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Masuklah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Masuklah lagi. Lahu ma fis samawati wal ar. Qul huwallah. Qul hu. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Ini ya sahabat. Ya itu saja barangkali apa yang Abah sampaikan. Ya. Kemudian amaliyahnya adalah hanya itu saja. Nekuk lidah, merapatkan gigi. Dan kamu adalah melatih. Mentakholi. Yang pertama, yang kedua adalah menahan napasmu, menyerahkan, mengampuni semua manusia yang punya dosa padamu. Ya Allah, dengan menekuk lidahmu, merapatkan gigimu, maafkan semua manusia. Karena saya lihat pada manusia di sini, kalau dikirnya jalan tapi fokusnya nggak ada, itulah kadang aneh saya. Orang itu berzikir, orang itu sholawat, orang itu sholat, tapi nggak ada kayak layangan putus saja geraknya itu. Kadang-kadang saya lihat. Gitu kan, tadi. Bisa kita lihat latifa kolarnya, jadi nggak fokus.
Baca sholawat, sholawat, tapi nggak ngait pada tubuhnya. Baca dikir, dikir, nggak ngait ke ruhnya tadi semua. Pada saat beres sholat, ya layangan lagi yang putus, gitu kan tadi semua. Inilah, kamu harus paham itu. Bukan tentang ucapan banallah, 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 gitu. Bukan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Tapi menyadari, merasakan, menghadirkan, membuktikan setiap hari bukti daripada la ilaha illallah itu. Sehingga semuanya adalah mengisi 7 lapis langit pada 7 latifah yang ada pada dadamu itu semua. Sehingga engkau pantas untuk melakukan miraj. Miraj itu pesawat luar angkasa. Untuk kamu mi'raj, mengisi tadi nur yang ada pada 7 titik yang ada pada dada kita itu semua, ya. Untuk terbang kepada apa namanya langitnya, alam lahutnya Allah, alam malakutnya Allah, alam jabarutnya Allah tadi semua, ya. Dan senjatanya yang satu, napas tadi semua, ya. Hanya itulah, napas masuk, napas keluar, hanya itu doang tadi semua. Jadi napas itu keluar sebut napas syariat, masuk ke dalam sebut hakikat. Masuk keluar napas, masuk nopos tadi semua, ya. Keluar napas atasbih, masuk adalah atanzih. Atanzih keluar atasbih. Masuk atanzih keluar atasbih. Masuk istinsak, masuk istinsar. Syirullah nurullah, kun fayakun tadi semua. Maka lama-lamaan kamu mengamalkan, tidak ada lagi ingin A, ingin B, ingin C, karena kamu sendiri maka jadilah. Itu doang. Nah tadi, kalau kamu sudah fokus, tapi kalau masih belum fokus, ya layangan lagi. Lupa lagi ucapan la ilaha illallah, lupa lagi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi semua. Nah, inilah. Karena Abah mendidik orang di sini itu 20-30 tahun, itu apa melihat menyaksikan orang. Oh, kenapa menderita? Sekarang kelihatan penyebabnya. Oh, kenapa ya itu menderita? Oh iya, itu aja sekarang itu. Tadi semua. Jadi saya menyaksikan orang yang susah itu, ya dialah yang membuat dirinya kerdil. Tidak mau melepas daripada keakuan tadi semuanya. Kadang-kadang manusia sahabat terjebak dengan keakuan kemiskinan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan keilmuan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan kekayaan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan masalah. Maka disitulah kita harus banyak melaksanakan duduk adalah belajar mati di dalam urip dari semua, ya. Menekuk lidah, merapatkan gigi, takholilah dirimu dari semua, ya. Kalau hari ini kamu sebagai gelas kaca, belajarlah melepaskan keberadaanmu sebagai gelas kaca. Kamu itu wujud yang diwujudkan itu. Siapa yang wujud? Allah, gitu. Maka selalu penyadarannya adalah Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Tapi kalau kamu sudah sampai Allah lah tadi semua, itulah harus mengerti. Kamu tidak boleh ngaku Allah, gitu kan. Tapi sebenarnya kamu Allah, tapi tidak boleh ngaku Allah sebelum kesadaranmu pada kesadaran Allah tadi semua. Semua beras, nasi itu adalah beras. Nasi liwet beras, nasi kuning beras, nasi lontong beras. Tapi kamu tidak boleh ngaku beras sebelum kamu adalah nyata wujud beras pada dirimu itu semua, ya. Itu ya sahabat tadi semua. Jadi sekarang ini cukuplah. Allah lah segalanya, tapi kamu bukan Allah, itu saja. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Sementara ini, aku, dia, kamu. Sementara bisa kami tadi semua, ya. Tapi sebenarnya nanti sudah tidak lagi aku, dia, kamu, dan tidak lagi adalah kami. Yang ada hanya aku, sejatinya aku. Maka tetapi aku sejatinya aku adalah sudah tidak lagi. Maka orang yang masih adalah pengakuan, maka dia belum bisa menjadi aku sejatinya aku dari semua, ya. Itulah maka tujuan perjalanan kita bukan menjadi orang sakti. Tujuan perjalanan kita bukan menjadi orang apapun, justru kembali pada kosong dari semua, ya. Karena pada saat kamu kosong, dialah yang ada dari semua. Maka itu kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa nadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka akulah yang menjadi penggantinya. Jadi kalau begitu, nanti kunnya kamu, kunnya dia itu. Nanti kamu boleh berkata, akulah Allah. Itu. Itu. Aku Allah.
setelah kamu sudah bukan lagi kamu, dia, bukan lagi aku Allah, dia Muhammad, dia Ahmad, dan kamu Muhammad. Jadi ada, bukan. Selama itu masih ada, jangan kamu pernah mengaku Allah. Karena kamu bukan Allah. Allah tidak akan bersatu dengan makhluk. Makhluk tidak akan pernah menjadi Allah. Allah tidak akan pernah jadi makhluk. Disinilah tentang tahap bagaimana kau menyatukan dengan rasa. Sampai engkau sendiri yang menyatakan, merasakan, membuktikan pada saat karamnya keberadaan dirimu. Nah, sekarang untuk konsep terakhir dari Abah, berhentilah jadi orang yang membawa-bawa obor cari api. Karena sekarang ini banyak orang bawa obor cari api. Dia nggak sadar apinya sebesar itu. Dia lupakan. Berhentilah jadi manusia cari-cari nasi, bawa-bawa tumpeng. Berhentilah adalah cari-cari air. Kalau kamu sekarang ikan, berhentilah cari air. Sadarilah kamu sudah di air. Tinggal kamu adalah tenangkan dirimu. Itu saja. Itulah sekarang saya melihat kelompok manusia pencari ruhani itu. Ada orang cari api. Mana mas? Cari api. Dia nggak sadar dia bawa obor yang begitu besar. Ngapain? Cari api. Itulah. Kemana mas? Lagi cari nasi. Itu yang digendong apa? Tumpeng. Ini hari ini. Berarti kalau begitu konsepnya mudah. Itulah kenapa. Perjalanan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengatakan yusrun bukan kata sahlun. Apalagi ada usrun. Yusrun artinya adalah mudah tanpa syarat. Syaratnya adalah surrender. Lepaskan. Jangan pakai syarat apapun pada Allah. Ya. Ada surga, bukan neraka, bukan pahala, bukan rizki, bukan apa, bukan apa. Coba. Tapi kalau kamu masih bersyarat, no way. Sampai kapanpun tidak akan pernah berjumpa dengannya. Semua, ya. Karena Allah itu ketiadaannya adalah keadaannya. Dan kamu itu keberadaannya ketiadaanmu. Ingat itu. Allah itu ketiadaannya, kenyataannya. Tapi kamu keadaannya, ketiadaanmu. Jadi semua, ya. Coba cerdas di situ. Maka duduklah yang manis, tempatlah yang tadi semua, ya. Apalagi selama Ramadan, tadi semua benar-benar jadikan Ramadan, bukan hanya sebatas dan pindah makan dari pagi. Ada bedanya kan sebetulnya tadi semua, ya. Sisi Allah kan Allahu syai'amah lebih indah daripada yang mengadakannya. Makanya jadi Abah itu Mas keliling dunia itu untuk membuktikan ternyata Allah lah yang lebih besar itu. Ternyata Allah lah yang lebih akbar itu. Ternyata Allah lah yang lebih indah itu. Juga sama, jajal lagi ke Paris, jajal lagi ke Barcelona, datang lagi ke bagian, tetap Allah. Dan pada saat kita sudah bersama Allah, saya pikir kemarin Jogja memberikan ketentraman. Ternyata Allah lebih indah daripada Jogja, gitu. Saya melihat Allah lebih indah daripada Jogja. Maka pengen balik. Tadi semua. Jadi inilah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan kepada apa namanya miliknya, tapi kepada pemiliknya. Dan untungnya kalau mencintai miliknya terlalu banyak. Kayak tadi bahagianya orang rambutnya lurus dikeriting. Makanya Abah suka jalan, Bu, mana Bu? Mau keriting rambut. Ada lagi satu lagi. Mana Bu? Mau luruskan rambut, kenapa nggak tuker aja di jalan? Ada lagi, mana Mas? Mau ke KUA, ngapain kawin? Ada lagi, mana Mas? Mau cerai ke KUA. Kenapa nggak tuker aja lu di situ? Tadi semua. Ini kan lucu kan orang. Jadi pada dasarnya kembali lagi tadi, marilah kita temukan, marilah kita rasakan, marilah kita wujudkan. Mau berapapun kekayaan Elon Musk tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau belum bisa berhasil memandang Allahnya. Maka yang harus dibereskan itu adalah selalu dadanya dari semua. Jadi bahasanya adalah bukan objek bahagianya tapi alat
alat bahagia. Metal detektor kebahagiaan adalah di dada. Itulah Allah ingatkan tentang alam nasroh laka sodrok. Itu juga yang menjadikan asbabun nuzul. Kata Ibnu Abbas, terusnya surat alam nasroh itu adalah karena dulu orang Islam dihina karena miskin. Nah, maka oleh Abbas sekarang orang Islam tidak boleh miskin. Tetapi tidak mungkin tubuh ini kaya sebelum hatinya kaya. Itulah. Nah, mereka contohnya Elon Musk, Whitney Houston, siapapun, dia punya harta berjibunnya luar biasa, tapi hatinya kosong dari Allah. Itu masalahnya. Cuma tidak jelek juga Elon Musk begitu, karena dulu Bill Gates pernah jadi orang terkaya. Kemudian apa? Dia sekarang menjadi misionaris, berjalan kepada ruhani. Dulu di Indonesia juga James Teryadi, Grup Lipo, Tantri Abeng adalah setelah dia tidak bahagia dengan harta yang berjibun, akhirnya dia mencari Tuhan. Walaupun Tuhannya silahkan, kalau bagi Abah semuanya benar. Tadi semuanya benar. Tadi semua. Hanya orang-orang yang masih penyakit kulit yang belum mampu melihat Allah pada wujud orang lain, wujud agama lain, wujud suku lain. Padahal Allah sudah ngajarkan kepada kita tentang cara melihat tadi semua. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu manusia disebut ada almarhum, ada almalun tadi semua. Tadi orang yang mencari bahagia dengan fisik pada objek bahagia sebanyak apapun dia itu adalah termasuk almalun sebetulnya. Walaupun orang ibadah dengan tubuhnya sebanyak apapun tetap almalun. Tadi semua. Maka disinilah ada dua bagian. Nah, Elon Musk tidak memiliki ruhani. Maksudnya tidak, dia sumber kekayaannya itu pada objek bahagia, bukan pada alat bahagia. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau mau move on, tapi silakan, terserah panjenengan semua. Tadi semua ya. Tetapi Abah ngasih tahu zaman ini berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Kita harus, itulah kenapa di alam ini ada dua hal. Satu Allah yang tidak berubah. Yang kedua makhluk yang selalu tagoyur, selalu berubah. Nah, ini. Maka Islam sudah memberikan konsep kebahagiaan. Maka Islam membagi dirinya 4 bagian. Tadi. Pada ruh jismani, maka kita akan diberikan kecukupan makan, minum, tadi semua. Nah, maka kenapa Mas Udiono sekarang? Banyak orang kaya, bahkan haji pun nggak mau. Banyak orang kaya, sodako nggak mau. Karena tadi, ini milikku. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau nggak ada, kita ini banyak Elon Musk kecil. Tadi semua. Pada saat ini rumahku, ini hartaku, iniku, ini punyaku. Nah, itulah juga manusia akan digeret kepada ketidakbahagiaan. Tadi semua. Maka konsep Abah di dalam perjalanan itu, Abah tuh ingin semua orang adalah sampai pernah itu ada seorang konglomerat, Abah naik turun di Singapura, dijemput pakai Bentley, mobilnya udah autopilot. 20 tahun lalu udah gak ada supir, Pak. Dia duduk di belakang. Kata saya, supirnya mana? Gitu. Don't worry, Mr. Asef, katanya gitu kan tadi. Mobil ini bisa saya suruh, gitu kan tadi. Tapi orang yang punya mobil Bentley saat itu belum mahal, waktu itu masih 10-11 miliar semua ya. Tapi bagi Abah Setu saat itu 10 miliar itu gede. Gitu. Karena lihat duit 100 juta aja belum. Tapi kalau sekarang duit 10 miliar kecil, udah kecil gitu kan tadi semua. Nah inilah kata saya, kenapa Pak Asep itu setiap ketemu saya lihat bahagia. Saya bilang, Mr. Alvin, kalaupun saya nih hari ini
ditukar dengan kekayaan Bapak, dikalikan 1000 kali, saya tidak mau. Karena Bapak ini adalah bukan orang kaya, orang miskin. Jadi makanya kenapa para ulama mencontohkan tentang fakir menurut Allah, fakir menurut manusia itu beda. Jadi fakir itu al-fakir dari semua. Sementara kaya itu al-gina dari semua. Jadi ternyata gina itu contoh Mas Gombleng itu termasuk al-gina itu. Rasa cukup itu. Cukup. Tadi semua al-gina. Jadi al-fakir itu walaupun dia itu punya mobil 20, tapi kalau masih dia terus mencari nggak ada itu al-fakir. Fakir semua ya. Jadi kalau ada tetangga duitnya banyak, rumahnya mewah, duitnya, mobilnya banyak, kalau bagi zakat kasih dia. Itu termasuk fakir itu. Tadi semua. Kalau Mas Gombleng jangan dikasih, karena dia udah kaya. Tadi semua. Maka disinilah kita harus mengerti kaya menurut Allah dan kaya menurut manusia. Tapi kaya menurut Allah akan melahirkan kaya juga menurut manusia. Karena kebahagiaan, kekayaan pada tadi alat bahagia akan menarik kebahagiaan. Itu yang jadi Islam beda konsepnya. Jadi kalau mereka cari konsepnya, cari makhluknya, kemudian dia cari-cari bahagia. Kenapa saya beli ini nggak bahagia? Kenapa saya ada satu orang di Pulau Seibu, saya pernah datang ke Pulau Seibu di Filipina, di Mindanao, kayanya luar biasa. Padahal dia dayang-dayang ada di situ. Satu pulau dia beli, dia bikin dayang-dayang, kayak susurgaan begitu. Ya dia tidak akan bahagia, karena bahagia itu datangnya dari hati. Bahagia itu Allah, bahagia itu cinta. Itulah kenapa orang itu kalau sudah hatinya penuh dengan cinta, maka dia akan sebetulnya bahagia walaupun belum punya apa-apa sebetulnya. Tetapi manusia sekarang terpenjara oleh jasadnya sendiri. Ibadahnya terpenjara oleh jasadnya sendiri. Maka Syekh Athaillah ingatkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ihlasi fiha. Amal itu kerangka yang sebetulnya ruhnya dari amal itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah tidak akan sampai derajat ikhlas sebelum mukhlas. Mukhlas itu adalah tidak akan sampai derajat mukhlas sebelum aslama. Tadi melepaskan rasa memiliki. Itulah Islam dari semua. Jadi kita ini kalau ingin bahagia, lepaskan dari rasa memiliki. Tadi pada saat seorang gadis takut kehilangan pacar, pada saat dia belum punya pacar, Mas takut gak kehilangan pacar? Tidak. Mas Kadiono pada saat punya mobil takut kehilangan mobil, pada saat belum punya mobil takut gak? Tidak. Pada saat kita sekarang banyak orang takut mati, pada saat manusia itu tidak punya hidup, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, takut mati nggak pada saat nggak punya hidup? Tidak. Tapi kenapa sekarang manusia takut mati? Karena merasa memiliki hidup. Itulah persoalannya. Jadi sebenarnya neraka jahim, neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam itu adalah terbakarnya rasa memiliki pada anak, pada harta, pada jabatan, pada kedudukan. Maka itulah kenapa kita ini dikisahkan harus menyembelih Ismail itu. Menyembelih Ismail itu menyembelih rasa memiliki. Karena rasa memiliki itulah yang membuat manusia menderita dari semua. Coba. Makanya kalau bagi Abah mah sudah biasa, Mas. Jadi Abah uang terbesar yang pernah diambil cash dari rumah itu 2 miliar. Ada 2 miliar, ada 400 juta, ada 7. Gak pernah terasa di sini. Karena selalu biling dalam hati, wong dulu aja lahir boro-boro 2 miliar. Itu bawa udud SSE batang-batang acan. Jadi kita nggak takut kehilangan. Nah, orang yang tidak takut kehilangan akan mudah sedekah. Karena dia akan selalu bawa apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Anak bukan miliknya.
Istri bukan miliknya. Nah inilah rasa memiliki itu yang menjadikan manusia menderita di dunia ini. Itulah neraka wel sebetulnya, neraka jahim, neraka sakor sebetulnya. Terbakar terus apa yang ada di hatinya itu. Hilang barang sedikit terbakar hatinya. Hilang anaknya meninggal terbakar hatinya. Tadi. Itulah yang dimaksud oleh yang harus dipahami tentang hukum-hukum Allah pada diri kita. Jadi makanya dalam itu astagfirullahaladzim tuh, astagfirullah kan tadi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi tadi. Wa atubu ilaihi taba yatubu taubatan, kembali. La yamliku li nafsihi, kamu tidak memiliki jiwa ini, tidak memiliki apapun semua ya. Maka marilah kita pahami isi Al-Quran dengan baik, dengan benar tadi semua tadi. Maka Abah sering jelaskan tentang indahnya Al-Quran mengisahkan tentang manusia yang punya penyakit kulit, Ayub namanya. Artinya apa penyakit kulit? Manusia yang tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata, itu penyakit kulit. Masih benci pada Hindu, pada Kristen, pada Buddha, itu penyakit kulit. Dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena berarti tidak mampu konsep la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang lain selain Allah pada apapun. Inilah yang menjadikan penyebab pertama, pintu gerbang manusia tidak bahagia, tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang maujud dari semua. Ini. Yang kedua, penyebab manusia tidak bahagia karena masih buta mata hati seperti Yakub dari semua. Tidak mampu menyaksikan Allah dari semua. Tapi telinganya iman pada adan tapi tidak pada udun dari semua. Maka itu juga menjadikan manusia tidak akan memahami tentang hidup dari semua. Ketiga, manusia yang tidak akan bahagia adalah masih terpenjaranya jiwanya seperti Yusuf. Tubuhnya itulah Yusuf yang terpenjara oleh tubuhnya dari semua. Maka dalam kisah Isra Mi'raj, Yusuf itu di langit yang ketiga adalah kesadaran yang dimana ada siap berkorban dalam hidup. Tadi melepaskan kepemilikan, ini bukan milikku lagi. Maka itu dikisahkan Yusuf adalah jiwa, adalah hakikat Yusuf ada pada diri kita. Adapun adalah orang yang sudah baik, kesadarannya adalah Idris. Maka Nabi Muhammad itu ketemu di langit keempat dengan Idris yang sudah belajar darosa. Kehidupan ini madrasah kepada dia. Kehidupan apa yang terjadi pada dirinya itu madrasah pada hatinya. Mana baik, mana buruk. Oh, ternyata kenapa sih Allah bikin sakit? Oh, gua juga bikin sakit ya cucu gua dengan vaksin. Ternyata tujuan saya nyakitin cucu itu bukan nyakitin, tapi sebetulnya ingin memberikan imun kepada si bayi dari semua. Jadi kita akan mengerti, oh kenapa ya saya dikurangkan, kenapa saya diginikan, kenapa saya diginikan. Maka disitulah si jiwa akan belajar banyak dari semua ya. Jadi kalau orang yang sudah Idris, contohnya itu. Demikian pula kalau cukuplah sampai Idris. Kalau sudah sampai pada Idris berarti sampai pada jiwa nafsul mutmainnah, maka orang itu akan tenang, damai dari semua. Tidak tertipu lagi dengan penyakit kulit, tidak tertipu lagi dengan kebutaan dari semua. Ya, bahkan pada Ibrahim sudah mampu menyembelih Ismail. Rasa memiliki kepada apapun pada hidup. Maka tadi kata darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Ya. Maka kita kalau sudah mampu melihat segala kehidupan ini adalah hanya nur afal Allah, maka dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Tijan Ad-Darori diajarkan wahdaniyat bil afal. Wahdaniyat bil afal berarti kita sudah mampu melihat semua gerak itu tidak ada gerak diam, ada pada dalam. Kalau sudah melihat segala diam dan gerak itu dalang, berarti wahdaniyat bil afal, hanya ada satu afal di dunia ini
hanya af'al dalam, af'al Allah. Itulah orang yang sudah mampu, dan Allah sudah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kalian lakukan. Berarti kalau begitu kita sudah sempurna memandang kehidupan ini pada tubuh sebagai nur afal Allah, mendiamkannya, menggerakkannya, memberikannya, melebihkannya, mengurangkannya, menghidupkannya, mematikannya. Kita sudah mulai akan bahagia di situ. Inilah pelajaran daripada apa yang dicontohkan hari ini oleh Allah. Kita diajarkan tentang Elon Musk tadi semua. Manusia yang memiliki harta 14.000 miliar triliun, tapi ternyata tidak bahagia. Karena bahagia itu bukan letaknya pada makhluknya, tapi letaknya pada pemiliknya. Ya. Itulah kenapa sifat makhluk dan pemiliknya itu yang satu fana, yang satu bako. Kebahagiaan yang datang dari seluruh makhluk yang fana akan fana. Bahagia pagi maka tadi pengantin, orang pengantin 3 bulan masih happy, ketawa ketiwi, tapi 4 bulan sudah mulai berantem. Dari semua keindahan waktu masih adanya cinta di hati, semuanya ternampak indah. Tiada kelemahan dari suami saya, tiada kelemahan dari istri saya, semuanya indah di mata kita. Di pada saat sudah mulai kehilangan cinta, mulailah rumah tangga itu kejaksaan, pengadilan, saling menuntut, saling yang ngarit. Iya. Nah inilah yang harus dipahami kehidupan, karena kehidupan adalah sekolah tadi semua. Ya. Ono sopo? Ya silakan duduk ya. Ya. Jadi Abah tuh ingin semuanya masih ngomong mas semuanya. Dari mana Pak? Alhamdulillah sudah kumpul dari semua. Semarang udah datang, Magelang, udah semua, Wonosobo, Kebumen, Probolinggo, iya. Silakan Mas ini. Iya. Semua alhamdulillah. Ya, ya, Mas. Ya. Ya. Nah, sekarang ini sebagai penutup dari Abah tuh ingin memberikan semua bisa merasakan kebahagiaan itu sempurna, dohir batin. Jangan salah, cukuplah Elon Musk yang uji coba. Jadi jangan coba besok pagi gimana saya bikin ini, gimana saya bikin ini, gimana saya bikin. Jangankan uang kamu yang cuma beberapa duit, Elon Musk aja 14.000 triliun nggak bahagia kok. Nah kalau begitu jangan salah target. Gitu.